Halo guys, senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya dan kita kembali bercerita. Dan video kali ini mungkin akan berbeda dengan video sebelumnya karena kali ini aku mau cerita dan sharing tentang pengalaman yang kurang mengenakan selama aku KKN, yang mungkin bisa dibilang pengalaman horor kali ya, karena dipikir-pikir sebenarnya nggak masuk akal tapi itu beneran terjadi dan aku alamin itu. Ya, berbicara tentang KKN, mungkin sebagian orang mengenalnya dan banyak mengalami tentang romantisme cinlok gitu ya. Kali ini aku berbeda, yaitu mau sharing cerita ke teman-teman tentang pengalaman horor mungkin ya, nyata maupun tidak, tapi itu yang aku alamin. Nah, tapi sebelum itu aku mau cerita juga, video ini merupakan video yang kesekian kalinya aku nggak tahu kenapa gagal terus dari video sebelumnya. Entah itu tiba-tiba memorinya penuh, tiba-tiba suaranya nggak ada, dan gangguan lingkungan lainnya. Semoga video ini benar-benar jadi ya, karena aku benar-benar mau cerita. Dan intinya aku mau mengedukasi tentang bagaimana kita bisa menghargai daripada nilai yang ada di masyarakat. Itu aku rasa ini akan menjadi edukasi. Jadi kalau misalnya ada persamaan tempat ataupun nama, mohon maaf, aku akan coba samarkan dan intinya mengambil cerita ini untuk edukasi dan mungkin sedikit adanya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi teman-teman semuanya, pengalaman horor aku itu dimulai dari awal bulan Agustus 2025. Jadi terhitung dari bulan ini sudah bulan yang udah lewat beberapa bulan yang lalu, jadi cukup lama dari video ini dibuat. Jadi di awal bulan Agustus itu, jadi pertama sistemnya itu satu kelompok KKN aku khususnya itu akan terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama akan duluan ke posko dan kubu yang kedua itu akan ikut pelantikan di kecamatan dulu, karena kita mahasiswanya banyak jadi tidak semuanya ikut, jadi hanya beberapa perwakilan dan aku termasuk kubu yang kedua ya berarti. Dan aku tibanya datang di posko, aku masuk ke ruangan kamar 1 gitu. Setelah itu aku excited, aku lihat ruangan dan apapun yang ada di posko aku, ternyata di ruangan mohon maaf, maksudnya di posko aku itu terdapat 3 ruangan atau 3 kamar, kamar 1, kamar 2 dan kamar 3. Kamar 1 itu oleh aku, kamar 2, 3, kemudian ada ruang tengah yang cukup luas dan memanjang juga. Kemudian lanjut ada dapur, di ujung sana ada kamar mandi, di pertengahan kamar mandi dan dapur itu ada satu ruangan yang kalau misalnya ketika mau masuk ke dapur itu kita langsung lihat ke ruangan itu, dan ruangan itu tertutup pintu dan digembok juga. Dan di depan pintu itu pokoknya ada tulisan yang nanti akan aku ceritakan dan itu akan menjadi mungkin teka-teki ya di cerita horor ini. Kemudian di ujung sebelah sana ada ruangan untuk jemur baju, kemudian depan ruang jemur baju akan masuk ke ruangan parkir yang nggak terlalu luas juga, cukup untuk beberapa motor. Kemudian tembus ke halaman depan, itu ada pendopo percis depan pintu dari posko kita, ada pendopo yang nggak terlalu luas juga, cukup sedang lah ya intinya. Terus kemudian masih satu atap dari pendopo, pinggirnya ada semacam 2 tungku untuk kalau orang tua zaman dulu untuk masak menggunakan kayu bakar. Kemudian di pinggir pendopo sebelah sini ada space untuk jemur baju dan kemudian ada sedikit halaman. Dan bentuk posko kita tuh satu atap tetapi ada 2 rumah. Jadi kalau rumah dulu di Jawa Barat ya, jadi desa aku tuh salah satu di desa yang ada di Jawa Barat gitu ya intinya. Nah, bangunannya ini bangunan lama, bangunan bergaya Sunda gitu, bangunan yang sudah bergaya lama. Jadi kalau emang rumah lama tuh emang seperti itu, jadi kayak seakan-akan dari jauh kayak satu atap, padahal itu sebenarnya 2 rumah tersekat. Jadi rumah yang aku itu rumah untuk KKN dan sebelah sini tuh rumah orang lain gitu. Seperti itu untuk rumahnya. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Jadi di hari pertama KKN itu semuanya aman, semuanya adaptasi. Kemudian di hari kedua menjelang mau maghrib, pokoknya di sekitaran sore hari mau ke malam itu rutinitas kita biasanya kita makan sore, makan kedua, kemudian ada yang piket ada yang piket masak tapi udah selesai sih ketika itu. Ada yang sibuk mandi mungkin dan bersiap-siap bersih-bersih diri untuk ibadah dan untuk evaluasi dan lain-lain. Nah, ada yang juga makan karena memang itu waktunya makan tadi ya. Nah, posisi aku itu ketika di menjelang sore hari itu berada di ruang tengah lagi makan dengan teman-teman yang lainnya, kita duduk berbaris gitu. Nah, ada yang juga di kamar 1, kamar 2 dan kamar 3. Kita mungkin sibuk dengan
kegiatan masing-masing ya, karena memang free juga selain untuk jadwal makan. Nah, tiba-tiba ada suara teriakan dari beberapa orang di kamar 2, teman-teman. Ada teriakan dan sambil berlarian keluar di kamar 2. Orang-orang di kamar 2 itu isinya perempuan semua di kamar kedua, jadi kebayangkan teriakannya dan hebohnya ketika mereka pada berebutan untuk lari keluar. Dan otomatis kan melewati ruang tengah kan, tempat kita semuanya, kebanyakan anak-anak kakak yang lagi kumpul di sana termasuk aku. Tiba-tiba semuanya panik, semuanya teriak, semuanya pada lari. Kalut lah ya, pokoknya ada yang keluar posko, ada yang pada ngumpul gitu ya, ada yang nangis juga saking kayak takut ya, karena itu tiba-tiba pecah aja, hektik aja gitu. Nah, ketika semua orang beralihan keluar gitu ya, pada teriak, aku tiba-tiba refleks untuk masuk ke kamar, simpan piring, masuk ke kamar 2. Dan di kamar 2 aku lihat ada kakak dan temannya kakak gitu. Aku inisialkan namanya kakak dan temannya kakak, jadi ada 2 orang di kamar kedua itu. Aku masuk. Kenapa aku masuk? Karena yang aku pikirin tuh tiba-tiba kayak aku refleks aja gitu, ada apa, kenapa gitu. Jadi aku ingin lihat maksudnya apa yang bisa aku kondisikan dan aku bantu gitu sih, aku lebih ke sana mikirnya. Karena waktu itu belum notice juga ada yang kesurupan gitu, dan ternyata kakak sedang kesurupan. Teman-teman yang lain teriak karena kaget kakak tiba-tiba teriak atau kesurupan itu tadi. Hanya ada temennya kakak satu yang masih ada di kamar. Temennya kakak itu berusaha untuk menenangkan dan mungkin menjaga gerakan-gerakan agar nggak terlalu ini ya, mungkin terlalu bebas gitu gerakan-gerakannya. Di situ aku membantu untuk menenangkan. Seketika semuanya panik lah, teman-teman KKN semuanya kalut, panik. Dan mungkin dari kepanikan itu, karena dengar teriakan juga, warga tetangga, warga apa ya, dekat posko, pokoknya yang pinggir posko itu pada datang ke posko KKN kita dan menanyakan kenapa, dan ketua KKN juga inisiatif untuk panggil tokoh setempat seperti Pak RT, dan Pak RT juga memanggil Ustadz juga. Jadi setelah itu datanglah satu warga dan satu bapak Ustadz dia, atau ya yang mengerti gitu. Nah dari situ dia membacakan doa untuk teman aku. Kemudian dia bertanya tentang ini kenapa awalnya, kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Terus temannya kakak itu memberikan penjelasan lah, kalau katanya ya dia suka seperti ini, katanya suka kesurupan. Udah biasa, mungkin kalau di Sunda itu biasa dikenalnya lempeh Yuni gitu ya, yang gampangan gitu. Dan terus temannya kakak bilang ini dia sering kesurupan, dia juga udah bawa 1 botol air minum berisi air gitu, dan itu air doa yang udah didoain katanya. Dan kalau dia terjadi apa-apa, udah emang dari orang tuanya di rumahnya juga katanya udah menyiapkan inilah itu untuk jaga-jaga dia kenapa-napa seperti yang sekarang ini gitu. Terus bapak ustadz tuh kayak iya. Terus habis itu kita berusaha untuk meminumkan dulu, berusaha untuk kakak ini minum air minumnya. Setelah berhasil untuk minum, terus disimpan lah pokoknya sama aku di pinggir aku biar nggak kelangkahin, karena air itu katanya, mohon maaf, syaratnya itu biar nggak kelangkahin, katanya itu jangan kelangkahin gitu. Pokoknya aku amanin sudah. Dari situ bapak ustadznya tuh terus kayak memastikan gitu loh, kayak ini sebenarnya kenapa, awalnya kenapa gitu. Terus temennya kakak jawab lagi, karena mungkin dia yang paling dekat ya, karena sekamar juga dan sepertinya kenal kakak juga sebelumnya. Kalau aku kan belum kenal ya, karena baru bertemu di KKN ini gitu, dan baru hari kedua juga. Nah terus temennya kakak ini menjelaskan kalau misalnya ya tadi kakak tuh ke masjid sendirian, jadi masjid tuh di luar dari posko kita, dan dia posisinya, mohon maaf, kakak ini lagi PMS juga, dia sendirian dan banyak bengong juga, katanya banyak melamun seperti itu. Dan mau menyampaikan juga teman-teman, jadi posisi posko kita itu ada satu kamar mandi, kita gunakan bersama secara bergantian, ngantri gitu ya. Dan kebetulan airnya di posko kita tuh terganggu sebenarnya gitu. Jadi bukan terganggu, maksudnya kayak airnya itu digilir teman-teman, jadi airnya itu nggak melimpah, jadi terbatas seperti itu. Jadi terkadang kita memerlukan untuk ke masjid untuk kebutuhan kita gitu. Dan masjidnya itu di ujung, di belakang, lebih tepatnya di belakang posko kita itu ada masjid. Di sana kita biasa menggunakan untuk menyuci ataupun untuk ke toilet jika memang air di posko sedang tidak ada gitu. Kemudian di pinggir masjid ada satu rumah
satu rumah warga, dan setelah itu di sejauh mata memandang dari situ, dari ujung Mesir kelihatan. Kalau selebihnya kata warga setempat juga, warlock di sana, kalau di sana itu udah leuweung gede atau udah kebun besar gitu, dan banyak pemakaman juga di kebun besar. Pokoknya di situ makam dan kebun besar lah pokoknya. Dan sebelum ke kebun besar, di situ terlihat ada sedikit jalan setapak untuk mungkin masuk ke kebun besar itu ya. Jadi sudah terbayang udah hutan gitu ya ke sananya, udah nggak ada pemukiman lagi gitu. Dan ya setelah dijawablah oleh temannya kakak, dia sendirian, kondisinya mohon maaf sedang PMS juga, dan dia banyak melamun juga gitu. Terus setelah itu Pak Ustadz langsung membantu untuk menyadarkan ya kakak itu dengan dia membaca doa, dan ya berupayalah dan menyuruh aku juga untuk membaca surat-surat. Aku lupa suratnya apa, mungkin Al-Ikhlas ketika itu. Jangan berhenti katanya, terus baca itu dan sambil pegang jempol temen kaki, jempol kaki teman aku gitu. Sama juga temennya kakak disuruh baca-baca juga, baca surat-surat gitu maksudnya. Terus habis itu sadarlah gitu, kakak itu sadar. Terus dari situ bapaknya titip pesan katanya, jangan sendirian kalau kemana-mana kayak gitu. Terus kalau bisa abis maghrib itu semuanya masuk gitu, jangan ada yang di luar, tutup pintu, tutup jendela juga, seperti itu. Nah setelah itu semuanya, btw teman-teman semuanya, aku merinding. Kebetulan aku record juga di malam hari. Oke, aku lanjutkan. Jadi setelah itu semuanya, setelah memberikan pesan itu tadi, bapaknya itu pamit keluar, maksudnya pulang gitu ya, kembali pulang. Dan jadi tersisa di posko KKN itu, tersisa kita aja anak-anak KKN seperti itu. Terus nah dari situ setelah mulai tenang, kakak tiba-tiba cerita bahwa dia lihat sosok perempuan, dan dia bilang, kakak ini cerita ke aku, ke temannya kakak, kalau sosok perempuannya itu perempuan, rambut panjang mungkin setengah badan, berantakan, mengembang, pakai baju putih, berantakan, kotor. Jadi bukan yang bajunya rapi tapi berantakan. Dan kemudian matanya melotot dan wajahnya menyeramkan pokoknya, seperti itu. Terus di situ aku merinding, dan aku merinding beneran teman-teman. Oke, sebentar. Oke, seperti itu. Setelah kakak cerita, gak tahu kenapa tiba-tiba aku kayak sekilas terbayang gitu, terbayang jelas di benak aku tentang sosok yang kakak maksud, yang tadi diceritakan tadi. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa terbayang jelas, sosoknya jelas seperti apa. Dan aku, di bayangan aku, sosok itu berada di jalan setapak, yang tadi aku bilang ada jalan setapak menuju kebun besar itu, di pinggir toren. Jadi ada toren, sebelum jalan setapak ada toren. Toren itu tempat air yang digunakan untuk seluruh masyarakat kampung tersebut, termasuk di masjid itu sendiri. Nah, mendengar cerita dari kakak, aku jujur ketika itu baru mulai merasa mulai merasa bukan takut ya, lebih kayak merinding mungkin ya. Setelah dari tadi aku di ruang kamar 2, dari mulai diobati oleh Pak Ustadz, aku bingung gitu, aku nggak ngerasa apa-apa, aku nggak merinding, nggak gimana gitu, aku lebih ke bingung. Ketika kakak menjelaskan, aku merinding seperti itu. Terus kemudian aku langsung menanyakan pertanyaan ulang, tapi aku sebenarnya kayak aku coba memahami dulu. Oke, nggak apa-apa, tenang gitu ya. Aku coba tenangin dia dulu, karena dia juga ceritanya kayak panik gitu, masih belum sepenuhnya tenang lah gitu. Dia kayak tergesa-gesa juga dan kelihatan takut, kaget gitu ya, mungkin masih shock juga. Nah kemudian ya itu tadi, aku tiba-tiba terbayang sosoknya di bayangan aku, kayak sangat jelas maksudnya seperti apa perawakannya itu.
Aku merinding ketika itu dan aku coba menanyakan, mmm, di jalan setapak ya, tiba-tiba aku menanyakan itu aja ke kakak, terus kakak bilang, "Iya, deket toren ya?" Terus dia bilang, "Iya." Entah kebetulan atau gimana dan atau aku juga mungkin terbawa suasana, tersugesti atau apapun, ya aku anggap itu mungkin kebetulan, tapi itu ternyata cukup tepat gitu, bayangan dan coba clue-clue lain yang aku sampaikan dan kata kakak sama katanya seperti yang dilihat. Jadi dia sekali lagi lihat sosok di ujung masjid itu, ya itu tadi, mungkin kalian sebut saja lah apa itu namanya. Nah itu ya. Nah terus kalau temennya kakak merespon, dia cukup merespon dengan gini aja, dia langsung kayak angguk-angguk aja gitu. Yang aku tangkap sih dia mungkin sudah langsung paham ya maksudnya kakak, karena yang aku tahu temennya kakak ini dan cerita dari teman-temannya kakak itu, temennya kakak itu ngerti atau paham lah tentang hal-hal yang seperti itu teman-teman. Nah tiba-tiba cerita nggak sampai di situ, tiba-tiba ada satu teman kakak yang lagi, aku sebut aja inisial namanya Titi. Jadi Titi ini datang ke kamar 2 dengan satu teman lainnya yang mungkin seperti kepo ya, maksudnya bagaimana nih situasinya gitu, kalau yang sambil kayak takut-takut tapi kepo gitu, tapi penasaran. Nah tiba-tiba Titi tuh datang ke kamar 2, masuk dengan bawa handphone, yang itu tuh handphone tuh lagi PC-an sama pamannya sama ibunya dan dia, jadi ada 3 akun yang ada di PC itu. Terus PC itu langsung diarahkan ke mukanya kakak, terus Titi langsung ketika itu langsung memberikan keterangan lah ke pamannya, nah ini yang tadi kemasukan katanya gitu. Terus intinya pamannya Titi ini bisa lah intinya gitu, bisa menyembuhkan dan mengerti juga tentang hal itu. Kemudian dari situ pamannya langsung menyambungkan obrolan, oh iya katanya ini mah gara-gara ada kaitan katanya yang penghuni di tempat posko tempat kita tinggal itu yang meninggalnya belum sempurna, katanya meninggalnya seperti itu dari temennya, mohon maaf, dari pamannya Titi. Seperti itu teman-teman. Aduh aku merinding lagi ya. Dari pamannya Titi, dari situ pamannya Titi menyarankan untuk ambil segelas air putih, kemudian menuangkan, masukkan sedikit garam dapur. Katakan itu waktu itu garam kasar gitu ya disuruhnya, pokoknya hanya ada garam dapur, jadi garam dapur disuruh diminum oleh kakak, diminumlah oleh kakak ya gitu, dan udah selesai. Habis itu pesan dari pamannya Titi nyuruh untuk menaburkan garam juga di sekeliling rumah posko juga. Titi pesan katanya kalau makan itu tawarin gitu yang punya rumah di sana, katanya makan dulu kayak gitu deh, basa-basi gitu. Terus nyuruh juga untuk jangan berisik katanya gitu, jadi yang tinggal di sana yang dimensi lain katanya terganggu, seperti itu. Jadi selesailah hari itu. Oh ya belum ada yang terlewat. Jadi pamannya Titi tuh tiba-tiba notice ini, itu yang di dapur yang ada tulisan di depan pintu yang digembok tadi, yang jadi sebelum aku lanjutin, jadi di depan pintu itu ada satu tulisannya itu kertas gitu, bukan kertas, dari langsung deh ditulis dari langsung ke pintu itu, pintunya dari kayu gitu, ditulis tulisannya wafat suaminya itu tanggal sekian bulan Juni 2024, istrinya tanggal sekian bulan Juli 2024. Jadi teman-teman bisa nangkap jeda beda jarak, mohon maaf, meninggalnya atau wafatnya itu beda 1 bulan dari suami sama istrinya. Oke. Kembali, jadi pamannya Titi notice itu, tiba-tiba ngasih pesan tulisan yang di depan pintu di dapur, tolong ditutup, mau dicoret, mau pakai lakban, mau pakai HPS, ketika itu pokoknya tutup malam itu juga ya. Ya setelah itu pokoknya selesai lah ya dari VC itu.
awalnya kan aku biasa aja ya, maksudnya masih masih bingung gitu, mungkin masih memproses tentang itu semuanya karena aku juga cukup awam gitu ya tentang hal-hal yang seperti itu. Ketika tadi aku bilang aku merinding ketika diceritakan sosoknya, um, dari situ aku udah mulai mungkin apa ya, terpengaruh ya, aku kayak, dan suasana di situ juga teman-teman KKN semuanya memberikan energi-energi yang buat siapa sih yang nggak parno gitu ya, situasinya makin dibuat mencekam gitu ya, dengan nggak ada yang berani untuk ke kamar mandi sendiri seperti itu, dan harus bareng-bareng. Dan pesan yang disampaikan pamannya Titi tadi itu oleh anak laki-laki pokoknya pada akhirnya berdua menutup itulah, karena pesannya pamannya Titi nyuruh untuk malam itu juga ditutup, dan ya kita sudah tutup karena teman-teman. Jadi sedikit cerita dulu, jadi nggak tahu kenapa, jadi setelah melihat tulisan itu aku ngerasa ada perasaan yang amat sangat sedih mendalam gitu, sedih yang sangat mendalam ketika melihat tulisan itu. Aku juga nggak ngerti kenapa aku seperti itu, tapi aku selalu sebelum melihat ke arah manapun aku selalu salah fokus ke tulisan itu yang ada di pintu itu, dan selalu ada perasaan sedih yang amat dalam yang aku ngerasa ketika melihat tulisan itu. Mungkin kebetulan aja mungkin ya teman-teman, tapi setelah itu ditutup, enggak, ternyata aku udah apa ya, enggak salah fokus dan enggak merasa feeling itu lagi gitu, seperti itu. Ditutuplah entah bagaimana, dan juga nggak tahu apa isinya itu, karena sepengetahuan kita dari ibu yang pertama kali memperkenalkan posko itu, katanya itu mainan anak, sengaja dikunci biar rapi atau apalah gitu. Nah seperti itu ya pokoknya. Setelah ditutup tidak merasakan yang tadi aku bilang, dan ternyata usut punya usut, ternyata teman-teman yang lain juga sama, jadi semuanya juga salah fokus dan selalu ingin melihat tulisan itu gitu, dan selalu merasa nggak nyaman katanya dengan adanya tulisan itu. Di beberapa temen ya merasakan hal yang sama seperti itu, dan hari kedua selesai, besoknya ini lucu juga, jadi biasanya kita bangun tuh pagi cepet-cepetan gitu ya buat ngantri kamar mandi, tapi ketika hari ketiga setelah hari kedua ada yang kesurupan itu, jadi semuanya bangunnya siang. Gak ada yang berani sendiri, tapi itu lucu juga kalau diingat-ingat ya, seperti itu. Dan hari ketiga itu kebetulan aku piket, jadi ada jadwal piket, setiap orang akan ke jadwal piket. Nah kebetulan hari ketiga pertama kalinya aku piket, jaga piket gitu di posko, jadi aku tidak ikut program tapi aku jaga posko dan piket untuk bersih-bersih juga seperti itu. Yang piket posko ketika itu ada 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki, dan ada 1 ketua KKN yang ketika itu masih ada di posko, jadi kebetulan ada di posko ketika di hari ketiga itu. Karena udah titip pesan katanya jangan sendirian, jadi memang lagi terbawa suasana juga, jadi kita yang bertiga perempuan itu termasuk aku, itu kalau kita ke dapur kita bareng, kita ke kamar mandi kita bareng, kita lagi ngelap gitu ya di ngepel maksudnya di ruang tengah kita bareng-bareng. Padahal itu bisa dilaksanakan 1 orang, dikerjain 1 orang, kita bareng-bareng, itu lucu sih kalau dari situ ya. Nah selang lama waktu berjalan itu normal. Nah suatu ketika jadi kita lagi di dapur lagi bertiga, jadi memang kalau piket itu di dapur kita ada trash bag, memang hasil dari kita beli sendiri, teman-teman KKN kita simpan di dapur, dan kalau piket biasa kita buang ke depan di luar, dan nanti akan dibuang oleh teman-teman laki-laki ke tempat pembuangan sampah di kampung itulah pokoknya gitu ya. Nah trash bag itu udah dibawa ke depan. Nah aku habis cuci piring lah, aku simpen habis cuci piringnya itu di rak piring. Nah nggak sengaja di rak piring itu aku lihat kayak emang agak ngumpet gitu sih, memang kalau kurang jeli nggak akan kelihatan, ada tempat sampah warna pink gitu, tempat sampah yang umum itu loh, yang ada bolong-bolongnya gitu atasnya, yang kecil. Nah itu aku lihat ada tempat sampah, dan ada beberapa sampah seperti plastik juga dan bungkus kemasan juga, dan ya seperti itulah pokoknya. Terus aku inisiatif
ada sampah, masih ada sampah gitu, maksudnya kayak harus dibuang juga nih gitu kan. Aku ambillah tempat sampah itu, aku buang ke depan posko ya, yang sama trash bag yang lain. Aku tumpahkan. Ternyata kan kalau kita tumpahkan tempat sampah ini, jadi kan yang paling bawah asalnya tempat sampah jadi paling atas kan gitu. Ternyata ada rambut guys, ada rambut seplastik, banyak ya rambutnya, ada sekumpulan rambut seplastik, dan rambut itu beruban guys. Jadi dipastikan itu bukan milik anak KKN. Dan iya, itu buat merinding sih. Saking merindingnya, bukan hanya aku yang ketika itu aku langsung kayak ngepres gitu, langsung kayak tiba-tiba kayak ngepres aja gitu, bingung gitu. Ngelihat itu aku kaget karena masalahnya dari tangan aku nih yang nemuin itu, aku yang ngebuang itu, dan ya ada itu gitu ya, ada rambut itu ya. Dan temen perempuan aku juga kan ada di samping aku kan, maksudnya masih kita kan bareng-bareng gitu, ngelihat juga itu, dan mereka juga nge-freeze juga, dan mereka, kita semuanya lihat-lihatan, kita lebih ke kayak kaget, kayak apa itu gitu. Maksudnya rambut itu kan sesuatu yang sangat lekat dengan kepemilikan seseorang kan itu loh, dan sedangkan kita udah ada kejadian yang ya itu tadi, ada yang kesurupan ya hari kedua, jadi mistis gitu ya. Sedang suasana itu, dan tiba-tiba kita menemukan itu, dan itu beruban yang jelas itu bukan milik anak KKN gitu ya, dan itu ada di rumah posko KKN kita gitu ya. Pokoknya kita lihat-lihatan yang perempuan. Nah, posisi yang laki-laki ketua KKN dan satu teman laki-laki kan ada di pendopo di depan kita ya. Mereka notice sikap kita mungkin kayak aneh ya, mungkin teman laki-laki itu nanya ada apa, terus kita jawab ini ada rambut, kita jawab gitu. Terus dia nyamperin, kita lihat, terus dia nyuruh simpan lagi aja di tempatnya, ketua KKN bilang kayak gitu. Terus tanpa pikir panjang, aku ambil lagi, aku simpan lagi di tempat sampah, dan tempat sampahnya aku simpan lagi di dapur tempat semula di bawah rak piring. Kita semuanya masih melongo, kita masih bingung gitu. Nah setelah itu ketua KKN inisiatif buat manggil tetangga yang pinggir itu loh, yang pinggir posko kita, dan ternyata itu adiknya dari keluarga, mungkin suami atau istri, pokoknya yang pemilik rumah ini adiknya katanya gitu. Ternyata masih keluarga gitu. Terus bilanglah ada rambut, dia pengen lihat rambutnya. Terus yang adiknya itu, yang tetangga posko kita, dia bilang, dia jawabnya bingung sih, kelihatan dari mukanya itu bingung. Dia jawabnya cukup berjeda juga, dia bilang buang aja katanya gitu. Terus sesuai dengan pesan ketua KKN, aku nggak buang, simpan lagi aja di tempatnya semula gitu. Terus tiba-tiba adiknya itu yang tadi ya masih sama pinggir tetangga dari posko KKN kita, dia masuk ke posko KKN kita, dia nanya di mana rambutnya, di dapur. Terus kita arahkan di sana, kita kasih tunjuk, terus dia kayak mikir sejenak, itu dia kelihatan kayak bingung gitu, dia kena diem dulu gitu loh, mikir dulu. Nah terus abis itu dia langsung bilang sini rambutnya, terus dia ambil, dan nggak tahu setelah itu kemana. Dari situ aku kayak bingung ya, aku kepikiran juga, karena aku bingung kenapa harus aku gitu. Jadi ada pikiran negatif lah, pokoknya aku pikiran yang enggak lah. Tapi dari situ aku berusaha biasa aja gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa, karena mungkin akunya yang kepikiran mungkin ya, aneh-aneh. Aku masih terus kepikiran tuh, aduh itu aman gak ya, maksudnya itu punya siapa, kayak gitu-gitu, masih bertanya-tanya gitu, masih bingung juga. Terus kayak ada perasaan takut juga, karena takut ada apa-apa aja lah gitu intinya. Dan sedangkan ditemuinya sama aku, kan itu bukan kebetulan, ataukah itu kebetulan, itulah bertanya-tanya. Aku ceritalah ke mama aku nemu ini, aku ceritain. Terus kata mama ya udah banyak berdoa aja katanya gitu, seperti itu. Terus oke, sudah. Terus cukup tenang. Tapi pas
waktu tidur aku nggak bisa tidur, aku tiba-tiba gelisah, aku kepikiran itu lagi. Setelah tadi cukup baikan, aku kepikiran aku nggak bisa tidur, teman-teman juga udah pada tidur sebagian. Nah, persis yang teman di pinggir aku kan, aku tidurnya mepet deket tembok ya. Nah, teman pinggir aku tuh nanya, katanya kenapa, katanya gitu. Terus aku bilang aku mau cerita tapi jangan bilang-bilang ya, karena aku takut memberikan kepanikan ke yang lain lah, intinya gitu. Terus aku ceritalah yang itu, terus dia bilang dia coba nenangin aku intinya, terus akhirnya aku bisa tidur malam itu, udah gitu. Nah terus setelah itu sebentar. Nah oke, lanjut. Setelah itu aku mungkin dari sudut pandang aku dulu ya. Jadi aku merasa dari suasana rumah kakak itu aku ngerasa nggak nyaman, aku ngerasa ada perasaan-perasaan yang gelisah gitu, nggak nyaman, ngerasa nggak aman aja juga gitu. Aku ngerasa gelisah, teman-teman semuanya. Dari setiap sudut ruangan itu aku ngerasa gelisah. Nah ada satu di kamar satu ada sesuatu, maksudnya jadi ada satu coretan itu membentuk seperti muka, dan itu kalau misalnya tidur kita pasti ngeliat tulisan itu, sebenarnya kita ngadepnya ke arah sana dan ada tembok dan tulisannya itu ada di situ gitu. Jadi kita kalau tidur pasti ngeliat itu, karena kita posisi arah tidurnya ke arah coretan yang berbentuk muka itu. Entah mengapa dan bagaimana, aku selalu ngerasa menangkap pesan dari coretan itu, bahwasanya itu ada pesan kesedihan yang amat mendalam gitu. Dan itu sering banget gitu, ketika aku juga coba mengalihkan, gak tahu kenapa keliat itu notice lagi gitu. Tapi aku pikir mungkin aku terlalu masih terbawa perasaan mungkin ya, atau suasana mungkin, jadi aku juga ya udahlah gitu, pendem sendiri aja, mungkin cuma perasaan atau apapun. Tapi sebelumnya aku nggak kayak gitu ya, aku nggak terlalu yang sedetail itu sih aku sebelumnya gitu. Tapi itulah yang aku rasakan. Terus kemudian suatu saat juga aku mau mengambil suatu barang di deket lemari pokoknya. Nah tiba-tiba pas aku mau ngambil barang, aku mencium kayak, maaf, bau aroma orang yang meninggal. Persis seperti itu aromanya. Di situ aku langsung kayak menghindar dari titik itu dan menenangkan diri. Mungkin perasaan aja atau apapun gitu kan, bisa aja terjadi ya. Berusaha untuk mengakal sehatkan lah, mungkin ke logika gitu, apapun lah pokoknya. Dari situ udah aja, aku nggak cerita, nggak gimana, pokoknya udah aja berlalu. Nah suatu saat aku berkesempatan nih nelpon sama temen aku telepon temen aku teringat aku ngerasa dulu pernah datang ke kampung ini, ke rumah teman aku. Jadi dulu waktu SMA aku merasa punya teman dan dia tinggal di kampung ini, jadi aku kayak teringat waktu itu lagi santai juga programnya. Aku telepon teman aku, ternyata dia lagi di Bandung sih ketika itu, posisinya tidak ada di kampung itu, tapi ternyata benar, aku ternyata KKN di kampung teman aku, ternyata seperti itu. Nah di situ aku cerita, pokoknya temu kangen lah, cerita. Terus dia nanya juga gimana aku betah atau enggak. Terus aku gak mungkin ya cerita yang aku nggak betah, aku ngerasain ini kan gimana gitu. Jadi aku langsung aku coba jawab betah, aman, baik semuanya gitu sih. Terus aku juga nggak cerita soal air yang digilir, jadi kita sering nggak ada air gitu ya. Pokoknya masih yang umum-umum lah aku cerita ke dia, karena kan udah lama juga kita nggak ketemu. Tapi aku ada satu yang cerita ke dia, ya kemarin ada teman aku yang keserupan, kata aku kan. Terus dia bilang menanggapi aja sih intinya gitu. Terus di situ aku pengen nanya sih, kalau misalnya rumah ini udah berapa lama ditinggal ya. Pokoknya aku nanya ke dia itu tentang histori rumah ini deh. Terus dia jawab, katanya rumah ini tuh
lama nggak ditinggalkan semenjak penghuninya meninggal. Dan selanjutnya juga rumah ini tuh cukup terkenal angker di kampung tersebut dan oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Itu informasi yang aku tangkap dari teman aku yang intinya dia warga lokal kan, dia udah lama banget tinggal di kampung itu, jadi emang orang sana. Dia baru kerja ke Bandung itu hanya dari tahun-tahun 2024 awal-awal lah, intinya masih baru-baru, jadi dia emang warlock. Dan disitu aku kayak cukup untuk jadi apa ya, kepemahaman untuk diri aku aja gitu. Nah setelah itu ternyata teman aku pulang dari Bandung, dia pulang dari kerjanya dan dia datang ke posko KKN aku. Dia datang ke posko KKN aku, dia datang dengan kakaknya. Jadi dia datang dengan kakak perempuannya, dia datang ke posko aku, terus kita ngobrol-ngobrol lah gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang cerita kita di masa lalu, maksudnya seru kayak gimana gitu. Terus dia juga sambil bawa makanan, aku kasihkan juga ke teman-teman KKN gitu ya, biar dimakan bareng-bareng juga. Nah ketika mau berpamitan, kondisi waktu itu juga hujan juga, jadi dia nggak lama juga. Nah pas mau pulang, teman aku tuh tiba-tiba ngasihin suatu barang pokoknya. Ada barang itu dibungkus oleh plastik putih bening, terus ditutup, ada kertas juga isinya. Nah dalam kertas itu kalau diraba kayak semacam butiran nasi, jadi kayak nasi mungkin ya, bukan nasi, beras ya, beras kalau diraba kayak beras gitu. Pokoknya dia ngasih benda itu, dia bilang kayak gini, teman aku bilang, bawa ini kemana-mana ya, ini dari mama cenah, buat jaga-jaga, buat ngejagain Sinta katanya gitu. Sejujurnya aku paham gak paham dengan maksud dari pesan dia dan barang yang dia kasihkan. Terus diperkuat dengan kakaknya, intinya kakak itu memperkuat daripada kalimat teman aku, intinya ya dibawa ya kemana-mana buat jaga-jaga gitu, intinya gitu dia bilang. Nah dari situ aku sangat menghargai, menghormati juga, aku terima, aku simpan, masukin ke saku gitu kan. Nah kemudian teman aku pulang, aku duduklah di ruang tengah itu sambil bersender, pokoknya di deket pintu. Nah kedapatan banget, entah kebetulan atau gimana, pokoknya temennya kakak, masih inget temennya kakak yang di awal, yang dia cukup mengerti dan mengenal hal yang seperti itu. Tiba-tiba kita ngobrol aja, ngalir aja. Terus dan pokoknya di situ aku akhirnya cerita juga, dan dia juga cerita. Intinya aku cerita, aku dikasih ini sama temen aku bilang kayak gitu. Karena kenapa aku cerita, aku rasa dia mengerti gitu tentang hal ini semuanya, dari mungkin barang ini, dari temen aku, dan cerita-cerita yang mungkin aku nggak mengerti, dan kegelisahan aku yang aku juga nggak ngerti ini kenapa, dan aduh nggak ngerti deh pokoknya gitu kan. Aku cerita, terus dia menanggapi, aku cerita juga tentang ketidaknyamanan, perasaan, kegelisahan, suasana tentang di rumah atau posko itu, posko tempat aku ya maksudnya. Terus aku bilang, cerita juga soal rambut yang aku temuin itu. Terus aku cerita juga, aku merasa rambut itu adalah milik ibu pemilik rumah ini yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan aku bilang aku merasa terbayang aja gitu, perawakannya itu rambut pendek tapi nggak terlalu pendek seperti sebini rambutnya, mengembang rambutnya ya, sedikit beruban, campur rambutnya masih hitam, badannya mohon maaf sedikit berisi, dan kisaran berusia sekitar 60 tahunan. Terus tahu jawaban temennya kakak apa? Ternyata dia merasakan hal yang sama persis, dan perawakan dari ibunya ternyata dia juga
merasakan itu, dan dia ya satu persepsi, jadi dia juga satu pandangan tentang rambut itu dia pendapat dia itu rambut milik si ibu itu dan perawakan ibu itu seperti itu. Dan lalu aku cerita juga tentang tulisan, bukan tulisan, coretan muka yang tadi aku cerita di kamar 1. Ternyata dia nangkep, dia juga merasakan itu, katanya memang itu ada semacam, kalau kata dia ya memang seperti itu. Jadi ada pesan katanya dari coretan itu dari pemilik rumah ini sebelumnya. Dia juga cerita katanya di kamar 2 itu ternyata usut punya usut adalah kamar ibu dan bapak pemilik rumah posko ini. Sebelumnya tidurnya itu di kamar 2, dan dia dapat informasi juga dari warga juga setempat, dan dia juga menemukan sisir yang masih ada rambut, dan menurut dia itu adalah rambut dari ibu pemilik posko KKN. Nah, gak selang lama, dan aku juga gak cukup terlalu banyak cerita panjang lebar, karena dia langsung menangkap tanpa harus aku menjelaskan terlalu detail. Dia langsung memahami, dan entah kebetulan entah mengapa aku juga berusaha untuk mungkin ini kebetulan, tapi aku nggak ngerti, 2 orang yang berbeda tiba-tiba satu klop dan satu perwujudan yang sama. Aku nggak ngerti juga, pokoknya dari situ aku ngerasa cukup tenang, karena aku ngerasa perasaan aku nggak ditampung sendiri lah, intinya seperti itu. Cukup lega, dan aku ngerasa kenapa berani cerita ke dia, karena aku rasa dia akan memahami maksud dari cerita yang mungkin aku juga nggak ngerti, dan perasaan yang aku nggak ngerti, dan apa yang aku terbayang juga nggak ngerti apa itu, karena aku juga kurang memahami tentang hal ini. Gak cukup lama dia langsung paham dan langsung klop aja gitu. Dan ya kenapa aku cerita, karena aku rasa dia akan paham dan memahami, jadi nggak bikin dia panik, mungkin karena ini hal yang mungkin biasa ya bagi dia. Jadi aku juga berpikir agar ya memilih-milih lah, nggak sembarangan untuk cerita, agar nggak memberikan kepanikan mungkin untuk yang lain-lain, agar demi kelangsungan kenyamanan mungkin di selama KKN ini gitu. Nah seperti itu. Kemudian puncaknya ketika suatu hari kita ada program ini mengharuskan kita untuk terpaksa kita berpencar ke berbagai dusun. 4 dusun waktu itu kita bagi kelompok menjadi 4 kubu untuk berpencar ke 4 dusun. Ada 2 orang yang standby di posko juga. Ketika itu kita harus nyebar setelah jam 4 sore untuk memberikan informasi tentang program yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat gitu. Nah dari situ aku dengan kelompok aku, pokoknya kita nyebar. Memang suasana di desa tersebut sangat sunyi. Jam 4 sore itu seperti sudah malam, sangat gelap, sangat sepi. Suasananya tuh sunyi banget, jarang ada masyarakat lewat, mungkin ada 1-2 bisa terhitung. Tidak ada penerangan jalan juga, dan suara-suara binatang yang umumnya di hutan itu kayak tongeret seperti itu kencang terdengar. Jadi benar-benar itu belum maghrib tapi suasana seperti sudah malam. Akhirnya tugas aku selesai, bertemu dengan kepala dusun sudah tersampaikan, dan kita ketika pulang itu benar-benar memang suasananya sangat, mungkin yang belum terbiasa, mencekam ya, sepi banget. Terus pinggir-pinggir kebun-kebun, kan aku bilang tadi memang jarak per kampung itu diputus oleh kebun-kebun, dan kebun-kebun besar gitu, panjang gitu, seperti itu. Nah tiba-tiba, jadi gini teman-teman, jalur utama ke posko itu ada yang sebelah sini, ini jalur utama, dan kemudian di jalur utama ini nanti akan belok baru ke posko. Nah kalau misalnya lurus itu akan ke Lubung Gede atau hutan besar, atau kebun besar yang tadi aku cerita itu yang di ujung masjid. Jadi itu penyambung jalannya lewat situ, jalan utama yang mau kita ke posko. Tapi bedanya kita belok, kalau yang ke hutan besar itu enggak lurus. Itu jalan utama yang bisa kita gunakan akses untuk keluar masuk dari posko ke kampung lain atau ke desa, dari desa itu. Kemudian ada jalur ini alternatif yang jalan sini. Kalau ini lebih
muter lagi jalannya, tapi itu lewat perkampungan, rumah-rumah warga. Kalau yang tadi kan enggak ya, mungkin akan ke leuweung gede atau hutan gitu ya, seperti itu. Nah, pas pulang dari setelah bertemu dengan kepala dusun tadi, perjalanan pulang karena memang jalannya gelap, sekali lagi nggak ada penerangan jalan, nggak ada warga juga di sana, gelap gurita, jadi hanya penerangan dari motor kita. Jadi kita memilih untuk enggak ke jalan utama, jadi kita milih ke jalan yang muter dulu karena itu ada penerangan dari rumah-rumah warga, seperti itu ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba mau menengok ke arah itu. Nah, yang jelas ketika di jalan utama yang tadi saya maksud, jadi ini kan jalan utama, ini pas banget pas aku mau lewat, aku melihat ada sosok kakek tua sedang berdiri di pinggir tugu. Jadi ada tugu gini kan, tugu-tugu ini jalan masuk. Di pinggir tugu ini aku lihat kakek-kakek pakai baju putih, kotor, kotor kayak tanah liat gitu. Sosoknya tinggi, pakai celana hitam, nggak pakai sandal, sosoknya tinggi, kurus. Mukanya yang aku lihat itu kayak datar gitu sih, tapi itu serem sih mukanya. Seperti itu aku lihat itu dan aku kaget. Sedangkan waktu itu kita pakai satu motor dan kita bertiga kebetulan, karena memang jaraknya nggak terlalu jauh ya pembagian yang dusun yang aku kunjungi. Jadi kita bertiga dan aku duduk yang paling ujung dari motor itu. Pas aku lihat itu aku langsung pegangan ke teman aku erat. Aku nggak ngomong apa, cuman megang teman aku aja gitu. Terus temen aku kayak ngeh, kenapa? Dia bilang, aku lihat seseorang, kata aku lihat sesuatu, aku bilang gitu. Iya tenang kata temen aku, langsung menenangkan. Mungkin ya sudah, mungkin itu hanya salah lihat aja, tapi yang aku rasa di situ aku merinding ketika lihat itu. Terlebih aku paling ujung ya duduknya ketika naik motor itu, dan aku ngerasa itu sangat jelas itu seseorang sih. Dan ketika itu kan posisi pulang itu sudah maghrib teman-teman, jadi sudah maghrib, sudah bukan sore lagi tapi sudah maghrib, sudah adzan maghrib. Jadi sudah sangat tidak mungkin ada warga. Kalau misalnya dianalogikan ya, itu sudah tidak mungkin, bukan manusia, karena hanya berdiri saja di tempat gelap. Jadi entahlah ya, mungkin oke lah salah lihat atau apapun, masih berusaha untuk menormalisasi itu. Sesampainya di posko, tiba-tiba aneh banget, karena seharusnya teman-teman yang lain itu harusnya belum sampai ke posko, karena teman-teman yang lain itu ke bagian dusun yang lebih jauh. Kalau aku tuh masih di deket-deket posko lah. Jadi setelah maghrib pulang itu lebih deket ya harusnya gitu, lebih cepat dibanding dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba pas datang posko udah penuh banget parkiran motor. Ternyata pas buka pintu semuanya lagi pada ngumpul, teman-teman KKN semuanya. Raut mukanya sangat serius, sangat panik. Pas aku datang langsung masuk, disuruh masuk sama teman-teman yang lain, cepet masuk, tutup pintunya. Terus ceritalah, ternyata teman-teman KKN dari kubu-kubu yang lain semuanya melihat penampakan, melihat sosok. Ada satu cerita dari teman aku, sebut aja namanya inisial Cece cerita, dia tuh tipe yang penakut, terus dia juga tipe yang nggak percaya sama hal yang seperti itu. Tapi dia dibuat gemetar, dibuat takut, karena ketika di perjalanan ke dusun itu dia melihat sesuatu. Intinya dia melihat sosok putih. Terus kemudian kembali aku tiba-tiba nggak ketahui kenapa, mungkin karena tersugesti ya, aku juga ngerti teman-teman. Yang jelas aku ngerasa sih itu, oke lah aku lanjutin dulu ceritanya. Jadi dia ngelihat sosok putih ketika perjalanan itu, sosok putih laki-laki pakai baju putih tinggi. Kemudian aku tiba-tiba terpikir tentang sosok putih, sosok kakek tua tadi ya yang aku lihat. Aku coba aku langsung mencocok logi
Cece, ini bukan seperti ini. Ciri-ciri itu aku sebutkan seperti yang aku lihat kakek tua yang tadi di Jalan Gapura itu ya, yang tadi yang aku lihat, dan ternyata sama guys. Di situ aku langsung merinding karena aku berpikir Cece kan duluan melewati jalan yang aku lewati waktu pulang. Apakah mungkin dia ngikutin? Ya itu hanya analogi yang mungkin bisa benar bisa salah, tapi intinya Cece kan duluan melewati jalan itu dan dia lihat bukan di deket Gapura itu tapi sebelum itu. Kemudian aku lihat itu di Gapura deket posko kita. Ya kalau Allah alam bisa nggak tahu ya teman-teman semuanya. Cuman jujur itu ketika di merasakan itu takut teman-teman, merinding teman-teman. Dan cerita-cerita teman-teman yang lainnya, dan teman-teman yang lainnya nggak berani cerita, tapi intinya mereka semuanya diganggu mungkin ya. Pokoknya semuanya jadinya hanya ada 2 kubu, aku dan 1 kubu lagi, dan 2 kubu lain itu gagal, jadi nggak ketemu dengan kepala dusun. Karena memang belum sampai mereka sudah melihat mungkin yang sesuatu lah seperti itu. Nah seperti itu. Nah itu teman-teman cerita horor yang aku alamin ketika KKN. Semoga tidak ada yang tertinggal karena aku sudah berapa kali tag nih di video ini. Karena sangat ingin untuk menuangkan cerita ini agar menjadi pelajaran untuk aku juga, dan mungkin untuk teman-teman silakan diambil saja pelajaran yang bisa diambil. Kurang lebih seperti itu cerita horor yang aku alamin. Mungkin bisa benar, bisa salah, tetapi aku merasa itu sangat nyata, sangat terasa, dan sangat bikin merinding. Termasuk bikin video ini kesekian kalinya, kebetulan mungkin banyak sekali gangguannya sehingga video ini kesekian kalinya, dan terjeda juga tadi karena banyak hal lah mungkin yang gak bisa aku ceritakan. Cuman tadi jendela aku terbuka teman-teman, yang tadi sempat terjeda ya, mungkin karena angin, entah ya teman-teman semuanya. Tapi itulah cerita horor yang aku alamin, dan buat merinding juga. Ini aku merinding loh teman-teman nyeritain ini lagi, dan ini udah malam juga aku ceritanya. Oke, semoga ini bisa jadi cerita yang bikin teman-teman enjoy untuk mendengarkannya. Oke, semoga teman-teman enjoy dan senang dengan cerita ini. Semoga teman-teman silahkan ambil pelajaran-pelajaran yang memang ini bisa diambil oleh teman-teman. Mungkin satu yang ingin kita sampaikan pelajarannya adalah dimanapun tidak ada salahnya untuk kita selalu menjaga sikap. Di tempat baru pasti punya aturan, punya adat baru, dan kita tamu sebaiknya mengikuti aturan yang ada di tempat baru tersebut. Terima kasih.